Musisi Anji jalani asesmen di BNSP DKI Jakarta. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anyus Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuk. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali Anyus Sore hari ini dengan informasi terkait polisi yang menangkap provokator bersenjata tajam yang membuat keributan di kebun sawit Asahan, Sumatera Utara. Sementara di Palembang, penghuni rumah dinas menolak ditertibkan. Peristiwa terjadi saat sejumlah petugas POM TNI AL mendatangi kebun sawit di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara usai mendapat laporan warga. Warga mengaku terintimidasi dengan kehadiran preman yang mengaku sebagai penjaga kebun sawit. Akibatnya warga tidak bisa panen selama 6 tahun terakhir. Saat petugas datang ke lokasi, mereka diadang kelompok yang mengatasnamakan penjaga kebun sawit yang diklaim milik kelompok tani mandiri. Namun ketika diminta surat penugasan, mereka tidak dapat memperlihatkannya. Kalau memang kalian tidak memiliki dasar yang jelas, kami mau lewat, tetap mereka tidak mau lewat. Akhirnya salah satu daripada mereka yang terlihat lebih kami katakan arogan ya, kami pegang, kemudian kami periksa pinggangnya. Ternyata terselip sebuah badik atau belati yang sangat tajam. Petugas kemudian menangkap 6 orang yang diduga provokator beserta barang bukti senjata tajam. Keenamnya langsung digiring ke Mapolres Asahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Penertiban rumah dinas dan asrama TNI di Komplek Kartini, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan mendapat penolakan dari penghuni rumah. Mereka histeris dan berteriak ke arah aparat yang akan menertibkan. Para penghuni rumah dinas dan asrama kebingungan kemana mereka harus tinggal. Salah seorang penghuni asrama bahkan menangis karena ia tinggal bersama 2 kakak perempuannya yang stroke dan gangguan kejiwaan. Oh, sampai udah lahir. Yang Mbak Yusa itu yang pertama tuh suaminya meninggal sudah. Yang kedua anaknya sudah meninggal. Harapan kita Pak sebagai ya, kami minta kejujuran. Minta rasanya gimana kayak itu. ya. Penertiban dilakukan terhadap 22 kepala keluarga yang menghuni rumah dinas dan asrama TNI. Penertiban sudah sesuai SOP dengan memberikan 3 kali surat peringatan dan pengosongan sebelum pemindahan. Komplek rumah dinas golongan 2 itu adalah komplek yang memang harus dihuni, ya, yang berhak menghuni di sini adalah prajurit dan PNS TNI AD yang aktif. Artinya yang menghuni selama ini yang harus ditertibkan ini di luar dari batas itu ya Pak? Ya, jadi rata-rata di sini udah ada anak atau cucunya. Penertiban dilakukan karena Komplek Kartini ini bukan ditinggali oleh prajurit aktif, melainkan oleh anak cucu anggota TNI. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan minimarket membakar tempat kerjanya karena sakit hati diminta bayar kerugian penjualan sebesar 6 juta rupiah. Pelaku juga membobol berangkas dan menggasak uang puluhan juta rupiah. Inilah kebakaran minimarket yang terjadi 10 Juni lalu di kawasan perumahan Bumi Permata Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Kerugian diperkirakan mencapai 800 juta rupiah karena bangunan dan isi minimarket hangus. Belakangan dari hasil penyelidikan terungkap bahwa minimarket ini dibakar dengan sengaja dan pelakunya merupakan salah satu karyawan berinisial SFP berusia 21 tahun. Polisi juga menemukan fakta bahwa pelaku juga membobol berangkas dan menggasak uang senilai 58 juta rupiah. Untuk menghilangkan jejak, pelaku merusak CCTV. Yang bersangkutan mendatangi Indomaret yang dalam keadaan tertutup, kemudian masuk ke dalam gudang
kemudian mengambil uang di dalam berangkas yang ada di dalam gudang sebesar 58 juta. Nah, kemudian untuk menutupi hal tersebut, yang bersangkutan membakar Indomaret tersebut agar seolah-olah nampak kejadian tersebut adalah kebakaran. Pelaku kini sudah ditangkap polisi dan menurut pengakuannya pembakaran dilakukan karena sakit hati lantaran disuruh mengganti kerugian penjualan sebesar 6 juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Diduga depresi, seorang perempuan di Pasar Purwokerto, Jawa Tengah mengamuk dan membanting dagangan. Wanita depresi ini bahkan sempat saling cekik dengan seorang wanita yang diduga keluarganya. Kedua wanita ini saling cekik di sebuah pasar di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sejumlah warga yang berada di pasar akhirnya memisahkan mereka berdua. Sebelumnya, warga pasar digegerkan dengan aksi seorang wanita yang diduga depresi berat. Wanita ini tiba-tiba saja berteriak-teriak. Seorang wanita yang merupakan anggota keluarganya datang membujuk untuk pulang. Wanita depresi ini pun sempat mengamuk dan membanting buah dagangan pedagang pasar. Baru pernah orangnya? Oh. Ya, berapa kali sih. Oh, ke sini? Oh, kayaknya itu depresi apa ya? Iya, depresi. Orang sini aja, Bu? Katanya tuh orang Pereng. Orang Pereng. Oh, dekat sini berarti ya? Iya. Depresi karena apa bukannya, Bu? Nggak tahu. Oh, iya. Akhirnya wanita depresi ini dibawa pulang pihak keluarga agar tidak membuat keributan di pasar. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Seorang pria di Solok Selatan, Sumatera Barat ditangkap polisi karena menganiaya dan memaksa istrinya berhubungan badan dengan pria lain. Tidak hanya itu, pelaku merekam aksi istrinya dan menjualnya ke situs film dewasa. AL, pria 26 tahun ini terpaksa berurusan dengan petugas Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Ia ditangkap polisi usai menganiaya istrinya sendiri. Tak hanya itu, pelaku juga memaksa istrinya berhubungan badan dengan pria lain dan merekamnya. Dari pengakuannya, pelaku sudah mengumpulkan 5 video dan akan menjualnya ke situs film dewasa. Terkait laporan si Al, yaitu yang terjadi kekerasan terhadap istrinya, yang mana dia melakukan persetubuhan, kemudian diambil videonya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.